wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma saddid lisani wa fi qalbi bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Yang sangat saya hormati dan saya muliakan para bapak, para ibu sekalian, ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada kita bersama, dengan kita ditakdirkan berkumpul, bermuajahah, bertatap muka di tempat yang mulia dan di majelis yang mulia. Kita bersama diberi taufik hidayah mauna sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan sholat maghrib berjamaah, berzikir, membaca wirid bersama, dilanjutkan dengan pengajian bersama. Semoga apa yang kita lakukan bersama ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bersama akan dijadikan oleh Allah hamba yang mulia fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammadin Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Beliau berkata, wa 'alaika bil iktsar minad du'a'i wal istighfar li nafsika wa li walidayka wa qarabatika wa ashabika khususan wa lisairil muslimina umuman. Al-Imam Haddad berkata, wa 'alaika, kalian ini harus selalu bil iktsar, memperbanyak minat doa, dari doa. Kita ini harus terus berdoa, perbanyak doa. Kapanpun, dimanapun, dalam situasi yang sebagaimana sudah, situasi apapun, kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena doa ini disebut oleh Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa mukhul ibadah. Doa ini adalah otaknya ibadah. Artinya semua ibadah kalau tidak disertai doa, maka ibadahnya tidak ada nilai. Oleh karena itu setiap kita setelah beribadah, kita minta kepada Allah, ya Allah, Kau terima ibadahku ini, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Bahkan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ad-doa silahul mu'min. Doa ini adalah senjatanya orang yang beriman. Kita hidup di dunia adalah perjuangan. Berjuang itu perlu dengan doa. Kita punya hajat, punya kepentingan, ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dapat masalah, dapat problem, kena musibah, kena ujian, kena sakit, ya harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena doa ini adalah andalan kita. La yaruddul qadha illa doa.
Tidak ada yang bisa merubah qada ketentuan Allah kecuali doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berdoa yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Perkara catatan yang sudah dicatat oleh Allah dengan doa dirubah, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ngatur Gusti Allah. Nah, ini yang jadi masalah nih. Banyak orang berdoa akhirnya kapok. Wis ngono gunane nek, ngono perubahan. Kesel, yagem cangkem. Nah, ini keliru, Pak. Dalam satu riwayat bahwa ketika Nabi Musa alaihi salam berdoa kepada Allah dan ketika sudah diijabai oleh Allah, ketika Nabi Musa berdoa, "Ya isun kabulaken." Fastajabna. Kami yang mengabulkan. Tapi aplikasi pengabulan doa dari Nabi Musa alaihissalam oleh Allah, caranya berapa tahun, Pak? Jaraknya 40 tahun. Coba bayangkan, yahun kabulaken baru 40 tahun terwujud dalam kehidupan. Itu Nabi Musa alaihissalam. Kita kadang jaluk rezeki gampang, minta amal-amalan kepada seorang kiai misalkan, seorang habib. Niki mawon Pak dengan amalaken. Amalaken seminggu ya modho dhewe. Mahala saya kang tuku sing tuku tambah mundur lek lahir terus hikmah di Pak Yai kok. Nah niku keliru Pak. Jadi kita itu berdoa orientasinya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa, itu urusannya Allah. Yang penting kita berdoa, berusaha dan berdoa. Ulama menyebutkan bahwa pengabulan doa itu macam-macam, Pak. Pertama, ada doa yang langsung diijabahi. Sebagaimana doa dari Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Doa beliau lebih cepat daripada kilat, langsung. Ada lagi doa itu tidak langsung dikabulkan, kadang seminggu, kadang sebulan, kadang setahun. Ada lagi doa itu cara pengabulannya diberi sesuatu yang lain, tidak yang kita minta. Kita minta mobil, misalkan pirang-pirang tahun jaluk mobil sing kadek diwujudaken, diganti Pak, diganti dengan yang lain. Contoh yang lain, misalkan seandainya kita ini tidak berdoa terus, kita ini dalam catatannya dicatat bahwa kalau kamu pergi ke Banyuwangi di perliman kamu akan ditabrak oleh mobil, kamu dalam keadaan luka berat, kamu harus dirawat di rumah sakit, butuh biaya 100 juta. Tapi karena kita berdoa kepada Allah saja ini mulai arep duwe ni mobil, aja mobil wis dislametaken bae. Nah, itu termasuk. Ada lagi doa itu memang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai bengi njaluk macam-macam, kula niki njaluk teng Gusti Allah macam-macam kok. Enten sak juta jalukan. Tapi kang wujud mung sedoso. Jaluk grand niku singien alhamdulillah cepet gitu. Wonten-wonten mencikaken anu griya niki alhamdulillah saged. Liyane niku belas boten nate dikabulaken oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak dikabulkan. Tungone disimpan oleh Allah besok ketika kita di akhirat, ketika kula kalian jenengan sudah dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ada satu cerita bahwa ada orang berdoa terus kepada Allah, tapi jarang Pak dikabulkan. Hanya 1-2 yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika sudah meninggal, sudah sampai di akhirat, sudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memanggil orang tersebut, "Hei wong kang tungok tok, ring donya saiki mbirnya sira." Dipanggil Pak, menghadap. Ini orang yang dahulu di dunia terus berdoa. Wis
Iku gudang iku enten gudang penyimpanan doa. Iku gudangku gudang hiro. Gudang kang bengen dungon-dungon niru iku sing isun kabulaken ning donya hun simpen. Ha iku wis saiki bukaan juwuten pareng kang ira jaluk bengen saiki juwuten wis isun tuhoni saiki. Dibuka Pak, ternyata apa yang diberikan oleh Allah itu lebih baik daripada yang ia berdoa dulu di dunia. Nopo Daud yang ngomongnya kepundi ketika tahu apa yang ia minta kepada Allah, ternyata sekarang pemberiannya lebih baik dari apa yang ia minta. Orang ini ngomong, ya Allah, ulo ngoten kan aja ndeka kabulaken donga kula kabeh sak donya iku ning donya. Oleh karena itu ojo bosen-bosen Pak kula kalian jenengan. Terus jaluk datang Gusti Allah. Minta terus pada Allah apa yang kita inginkan, jalukan. Minta kepada Allah terus, dan Allah Subhanahu wa taala seneng ketika kula kalian jenengan jaluk datang Gusti Allah. Bahkan kalau kita enggak minta, enggak merengek-rengek kepada Allah, Gusti Allah boten seneng. Sombong. Koyo wong hebat itu. Oleh karena itu Imam Haddad mengatakan wa alaika bil iktsar minan doa. Sira iki akeh ana wal istighfar, dan minta ampunan kepada Allah. Untuk siapa? Pertama, linafsika, untuk diri kamu sendiri. Istighfar, rabbighfirli wa tub alayya, rabbighfirli wa tub alayya, rabbighfirli wa tub alayya, astaghfirullah innahu kana ghafara, astaghfirullah innahu kana ghafara. Dirutini Pak, jatahan setiap hari berapa kali kita harus beristighfar. Nah, sebagaimana kita sudah tahu, sering kita sampaikan bahwa istighfar itu sangat luar biasa. Man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang rutin membaca istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dari setiap kesulitan ada jalan keluar. Dari setiap kesusahan akan jadi satu kebahagiaan. Dari setiap kesulitan akan ada jalan keluar, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Niku barokah istighfar. Terus aja tilem astagfirullah innahu kana ghafara. Astagfirullah innahu kana ghafara. Jadi harus enten usaha Pak, usaha temenanan marek datang Allah Subhanahu wa taala. Ojo kang dikoyok golek dunya, tok golek akhirat tingkane koyok blas ya. Sengkok wae Rotibul Haddad insole ngantuk milu. Subuh rodok angine, napa turune rodok telat. Subuh makin ngantuk ya lho wis disupin. Urung jamaah. Kapan kita jadi orang hebat Pak ngoten niku Pak? Kudu dipaksa. Kita lawan, males niku dilawan. Adem sithik kemudian disisetaken. Jangan dipaksa, dusana malahan. Jadi linafsika, memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah untuk diri kamu sendiri. Wali walidaika, untuk kedua orang tua kamu. Allahumma fili dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma fir lana wali walidina, kan ngoten. Wa qarabatika, keluarga dekatmu, paman, pakde, sepupu, bebek, bude, celukno sepuro. Kita nyopok yang dulu kali. Jalukna sepura Pak, mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar saudara-saudara kita semuanya dapat ampunan dari Allah. Muga-muga dulur-dulur iki uripe barokah. Kan ngoten Pak. Malah hasud yang dulure. Doaken elek. Ngelek-ngelek kadang. Kon ndelik dulure. Bener, mulut anake Pak D kok tapi bodok nyang wong liya.
Duluran yang pernah gile, par ngomong-ngomong tidak boleh. Wa ashabika, untuk sahabat-sahabatmu khususon, secara khusus. Bagaimana doanya Imam Haddad dalam surat Yasin, Allahumma ighfir lana wali walidina wali auladina wali masyaikhina wali ashabina wali ahbabina waliman ahabbana fika waliman ahsana ilaina, baru walil mu'minin wal mu'minat walisairil muslimin, untuk orang-orang Islam yang lainnya umuman secara umum. Ini amalan yang harus kula kali jenengan lampahi, Pak. Ganjaran ini ku kata tiang kapanpun ndongaaken tiang niku uripe barokah. Kapan hasud yang wong uripe soro. Wa qala fa inna du'a al-muslim, karena doa seorang muslim li akhihi, untuk saudaranya, bidhahril ghaibi, ketika saudaranya tidak berada di hadapannya, mustajabun, itu diijabahi. Jadi ketika kalau kalian jenengan dewekan eling konco, ya Allah Pak Nur muga panjang umur, sehat walafiat, gampang rezeki. Kan mboten enten tiange niku ngoten niku. Tidak ada kanggo alam yang sapa. Ha niku mustajab. Kita akan menggawe teh cairan kita wae elek-elekan nulis semene. Ha niku barokah daripada doa dari saudaranya yang muslim. Dan sempatkan kadine bahasane ya dungun-dungunan. Nah, ngoten niku penting. Kok doa-doane muga tapi sukses. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, da'watani, dua doa, laisa bainahuma wa bainallahi ta'ala, tidak ada di antara dua doa itu dan di antara Allah hijabun, penghalang. Napa dua doa itu? Pertama, da'watul mazlumi, doa orang yang teraniaya, doa orang yang disalahi. Niku mandi Pak, hatta orang kafir apabila kita zalimi mereka, insyaallah tinyek, dilupaken, diidoni, dungo. Padahal dungone kan boten teng Gusti Allah Pak, tetap diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah wada'watul muslim li akhihi bi dhahril ghaibi, doa seorang muslim untuk saudaranya yang tidak ada di hadapannya. Jadi itu Pak, ngono wong doa akan temen parmane mulo niat lenggah Pak. Niat lenggah elok tolong niku Pak. Pak, kula ning ditulung jenengan, kula niki dalam keadaan ruwet ngeten nggih insyaallah. Tunggu niat dalu-dalu misalkan akan dibacakan selawat, mantun selawat, terus baca Yasin, nonton doa ya Allah Gusti barokah selawat, barokah maca Yasin, mugi-mugi derek kula namine Pak niki napa kang dikarepaken segera dikabulaken Gusti. Niku mandi Pak. Sing ana wong wis berarti kanggo alam sinten. Dan itu harus disempataken Pak. Kula kali jenengan iki kurang dungone nyang Gusti Allah. Ya kita ndongaaken kanca di sukses kanca ya. Moncone kapan kono doaken mandi sukses isun iki kalah. Wis. Jangan begitu Pak nggih. Orang yang berdoa untuk orang lain, kita yang didoakan oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Kang oleh holo kang ndongaaken niki harus garis bawah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'al muslimu li akhihi." Apabila seorang muslim, orang Islam berdoa untuk saudaranya bidhahril ghaibi, ketika tidak ada di hadapannya, qalal malaikat berkata amin, semoga Allah mengabulkan, walaka
bimithlih, dan semoga kamu mendapatkan semisal apa yang kau mintakan untuk saudara kamu. Ono koncone iki ngono ya. Sukses nak tuku motor, amin. Ndonga Pak, mboten tiyange mugi-mugi rencang kula niku hajate kepengin mobil niku segera nika kabulaken Gusti. Ya kang teko olong motor kula kalih nika niku Pak, kang mendoakan. Kenapa? Karena yang mengamini kita adalah malaikat. Kira-kira dungane malaikat ambi dungon kula kalih nika manjen pundi Pak? Ya malaikat. Wali-wali kan ngoten. Kenapa wali-wali itu semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kadang katone hing megawe montore Alphard dhewe. Hing megawe montore Innova. Kok bisa? Apakah mereka punya toyol? Mboten, Pak. Atuh yang toyol besok gede. Barokah ndongaaken tiyang. Barokah ndongaaken tiyang, dia diamini oleh malaikat kang didongaaken huruf bisa tuku kelawan nyicil wong muka bisa. Alhamdulillah pun kula pun asal mobil lah, alhamdulillah. Kang ceritane kula nggak arep saya kenani nggih uang muka. Pak yene mboten Pak diteri motor. Tri motor anyar. Niku kata cerita ngoten iki. Barokah napa? Barokah ndongaaken umum. Ayo niku kapan ndongaaken tiyang itu? Sing tau blas. Ndongonya awake dhewe ben sukan kan. Mari sembahyang dewekan apa ning jamaah ono wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metu wis kaya itu kebutuhane. Kaya wis soge kok. Ngene wis sugi kok. Turun ndek barbar sukan donga. Jadi niki harus kita amalkan bersama. Niki kebutuhan kita, kebutuhan primer dalam kehidupan kita. Ndonga terus yang Gusti Allah. Jangan berhenti. Yang menusuk ben kapan kula kali jenengan gaca, Pak. Esuk belok anu nopo wis. Jaluk apa? Suwi-suwi niku mboten Mas kan nggih menusuk ya. Wis kan nonton meneh suwi rumput iki. Apalagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha dermawan, Allah yang Maha kaya, Allah yang memerintahkan kita untuk minta iro naik butuh paren-paren jalu konyang ingsun tuhon di siro. Apalagi begitu. Jangan berhenti berdoa, terus berdoa untuk kita pribadi, untuk masa depan anak. Kadang tiyang niku sibuk dengan urusan pribadi, kata doakan anaknya bin lali. Mereka para pelaku bisnis sibuk dengan bisnisnya, anaknya lali dongoaken, Pak. Sehingga anaknya niku tambeng sampai ngombe, sampai nyabu, sampai wadonan. Itu banyak kasus begitu. Cerita nyata, Pak. Anaknya tambeng main wadonan, akhirnya nggak sampai macam-macam, tapi belum sampai selamat istilahnya. Hanya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya bapaknya diceluk ke pondok, diceluk. Akhirnya bapaknya niku sanjang, Ustaz niki kelengan kula terlalu sibuk teng medamel kula lali ndongaaken anak. Kang dijaluknya Gusti Allah urusan rezeki terus. Urusan bisnis lali dongonya Gusti Allah, Allahumma Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Lali, Pak. Donga terus. Dongaaken wong wadon, nate dongaaken wong wadon harus wajib, Pak. Dongono wong wadon. Salut tambah duit, dongaaken mawaddah warahmah niku tasih enten. Hati-hati. Tiyang tambah tuwek, maksud tambah ayu kan nggih, tambah elek. Tapi kapan ono mawaddah warahmah, saliyo elek iku mangke tetep welas. Hing katut yang wong ayau, kena mboten. Kula gak ada rencang, Pak. Rapine hing ayu blas. Kula guyon kowe.
ganti yo Ustaz iki rawatane gampang. Wis karuan gampang rawatane. Nah niku itu barokah, Pak. Boleh kemaning tambah ono iki mboten Ustaz niki salio mboten pati ayu ngeten niki. Ten kula masyaallah. Nah, abot kula. Rawatane gampang nika. Niku baru kadonga niku, Pak. Kebalikane, Pak. Salio wis wayu. Rabine wayu. Kegiatan, pernah iki kelem. Tapi pernah wayu. Lelek diketapai. Hadisnya nisi selalu elok enak iki rawatane kae. Niku kathah ngoten. Tapi tanda kutip, Pak, ngoten niku rata-rata tiyange mulo mboten pati ngoten Gusti Allah. Donga Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun niku napa? Seneng ditolim nyenengi. Jare bener wis bacote pesek. Kulite pati putih ireng. Matai ciwut, kan dilek potongan rapit pun nego. Welas tapi ditoli nyenengi, Pak. Kapan niku ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kang wayu wis, ya cote lincip. Matai blolok-blolok wero. Cangkeme ciwut, tapi mboten enten barokah, nole syukur. Syukur ya. Oleh dia biru kabeh ngamuk-ngamuk. Kan enten kasus ngoten niku. Rabi kang pertama wayu pegatan oleh maning nomor ing karuan casit. Yo kang abadi, yang sampai mati kang nomor loro mau. Dari mana? Dari keberkahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan asal budi donga, Pak. Donga terus datang Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Maimun ibnu Mahram rahimahullahu taala. Maimun bin Mahram, semoga Allah merahmati beliau, berkata, man istaghfara liwalidayhi, barang siapa yang beristighfar minta ampunan kepada Allah liwalidayhi, untuk kedua orang tuanya, ba'da kulli maktubatin, setelah setiap selesai melaksanakan sholat wajib. Nanti sebelum maghrib bawa niko, faqad qama bisyukri lahuma, maka sesungguhnya orang yang beristighfar untuk kedua orang tuanya itu telah benar-benar bersyukur lahuma, kepada kedua orang tuanya, alladzi amarahu Allah taala bihi fi qaulihi, yang telah Allah perintahkan untuk selalu bersyukur kepada kedua orang tuanya dalam firman Allah, anishkurli wali walidaika. Gusti Allah niku dawuh syukur ira nyang ingsun ambi nyang wong tuwek lurun sira. Bagaimana cara kita bersyukur? Di antaranya kula kalih jenengan setiap mari sembahyang wajib ndongaaken teng Gusti Allah agar Allah mengampuni kedua orang tua kita. Allahumma firli dunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma firli dunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Minimal ping 3 kali bayangno wajane wong tuwa niku ganjarane wagi besar luar biasa. Tiyang niki kadang ono amalan gampang, amalan sederhana, maksud direken kanthi uber-uber amalan kang katon wong. Banyak di antara saudara-saudara kita yang sudah naik haji, mari munggaji mulai disambangi diziarahi ibu isme ngambung ngajar aset ping 5 mulai ini musuh pun mau sono kang celik wong cemeng-cemeng terjangi biaya jadi mati yo mati ngambung ping 1 muter maneh ngambung maneh ping 5 le
Nek sing ngono wae sak maktab koyo kuwi kok aduh. Iki iku Pak Haji. Tiyang ngoten niku namine tiyang ujug ngoten niku. Lali bahwa amalan yang seperti itu bukan hal yang terlalu istimewa, tidak. Niku tasih kalah Pak, kula kalian jenengan enjing utawa soren-soren atau kapanpun kita ketemu ibu kita, ketemu bapak kita, salaman, tangane diambung, ngambung tangane wong tuwek niku lebih utama daripada kita mencium hajar aswad. Ya mau sono ngereken, dipilani kepengin ngambung hajar aswad. Kurang mangan ya roge ngeleng-ele milu umrohan iki ya yang Pak Yai Wonopo, Pak Yai Latif iki kudu disuduk kabeh blonjok-blonjok kudu itu. Mari merono ngambung hajar aswad, cerita hajar aswad. Wong ngerti kan. Oh, no kapan mau bersalaman niku salamannya wong tuwek iki gawe. Itu lebih utama. Ada lagi orang yang cerita tentang pengalaman dia ketika ada di Mekah. Kula Dek, guru dugi Mekah niku noleh kabeh. Beraku kare gede kok kabeh kae. Ume pangeran kare gede nangis kula Dek. Itu nyatane. Ya niku Pak, noleh wajah yang sepak dengan hati yang penuh dengan kasih sayang kepada mereka, itu lebih utama dibandingkan kita melihat Ka'bah. Karena ini kalau kalian jenengan nonton itu, yang musuhi mae untung, kadang kepilon nabi kang wadur, toko-toko megawe, ya ibu koma ibu kok, kelendi kok anu, kelendi nih kau milih sultan milih mati, ya mae dipadu timbri, koi, mulai sakatun pengantinannya, sing ono bener wong wadonnya. Ojo gediku lho diting-ting kok kaget padahal niku lho kudungane kawadon iki. Enten lho mboten ngoten iki. Pangisan. Kira-kira mlebu surga lari iki kok. Ya gitu. Jadi kan enten diopeni. Kalau ada orang tua kita masih hidup roksoen niku Pak. Dirokso, diiman-iman, dijaga, dipenuhi kebutuhannya. Mboten enten wali min auliyaillah kecuali mereka adalah orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Waran wong wadon diwara Dek, kapan rika iki kepengin urip betung bisung yang ingsun sampai ring akhirat kumpul ring surga ning Gusti Allah pun dadi raja rika dadi permaisurine. Ayo mak iki dirokso bareng. Mak isun yo mak riko ayo iki kewajiban isun iki. Ngoten menapa? Didongaaken setiap hari sembahyang, disambangi. Pintu surga. Nggih. Disambangi. Sebutkan dalam satu hadis bahwa kapan enten tiyang niat biasa kan makan boten kumpul enten. Niat ziarah yang maing satu langkah Pak, kita dicatat oleh Allah satu kebaikan. Kejelekan kita dihapus oleh Allah. Manten-manten kula kalian jenengan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rono asar iki malam Jumat iki Dek, nyambang mak olong senengane mak pada tukang kelulu berangkat Pak. Salaman disaksa. Biasanya kan emak kan kangen tembutune kan ngoten. Itu harus diberi kesempatan. Sehingga dikireken terus kepundi kan. Wek sopo kakang ngepundai kakang ngirim non sele kartu yang kang wadon kalau layangan kok tarik ngulon tarik ngetan anu karena saya enten kiriman ngomong kiriman sira mrene pin blas lebih aran niku mari wis arep ora seneng di anak dulu openono sayangono mumpung tak saya enten kesempatan Dik, Bapak emak kula pun pejak. Ya lain lagi Pak, PR video malih niku. Bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Kirimo doa, nggih. Yang makome maca Yasin, tahlil, kita punya kelebihan rezeki, kita sedekah, kita kirimkan pahala untuk
orang tua ono PC jariyah nyamajin kok tiyang sepak kudu ngoten maca Quran dikirimaken yang wong tuwa nyelameti anake jaran kencak sak karaoke bisa nyelameti mae ngatik blas ya kan nggih Pak niki ajar gini lek anak lek nang lanang siji misakaken wis jaran kencak bentulan telo bentulan teloring anu Kertosari teloring kono telu hadra pisan caruk iki hadra bejawet ambi hadra laban iki nyane karuan wis berarti wan maning kemarin iku terakhir gandruk wis karuan wis nyang mae tau nylameti jadi sedikit apa yang kita miliki sebagian untuk yang sepak. Setiap malam dino Jumat yang macam bu maikas lewat mami bapak. Oke, jadi ini ayo ojo lali-lalian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istaghfara lil mu'minin wal mu'minat fi kulli yaumin sab'an wa ishrina marratan." Barang siapa yang beristighfar minta ampun kepada Allah untuk orang yang beriman laki perempuan setiap harinya sebanyak 27 kali. Astagfirullah lil mu'minin wal mu'minat, astagfirullah lil mu'minin wal mu'minat, astagfirullah lil mu'minin wal mu'minat niku ping 17. Kana minal ladina yustajabu du'a'uhum, maka orang tersebut termasuk orang yang doanya mesti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang yang doanya dikabulkan. Jadi ojo ditinggalaken. Kalau perlu kita baca dulu istighfar ping 17 niki baru kita berdoa karena ada jaminan tungon kula kali jenengan dikabulkan. Wa bihim yurzaqun, dan sebab mereka orang lain makhluknya Allah diberi rezeki. Wa yumtaru, diberi hujan. Wa hadza wasful auliya. Hal yang seperti ini adalah sifat para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi wali nih Gusti Allah niku tiang-tiang kang rutin jalukaken sepuro kanggo tiang yang beriman. Ora dalu tangi mosok mbok awake. Dongaken kula kaling jenengan kok ana kang tepak bali magi bilang tipai, bal-balan Liverpool, ana kang magi main kerto, ana kang main cekak. Golongane wali Gusti Allah wudu jaluk sallallahu lil mu'minin wal mu'minat, sallallahu lil mu'minin wal mu'minat. Kuatir menungso niki lenga kabeh akhire Allah ngamuk nurunaken siksaan, menurunkan bala. Ditungguaken lalian. Wa'lam ketahuilah anna hukukul muslimi 'alal muslim katsiratun. Sesungguhnya hak seorang muslim atas orang Islam yang lainnya itu banyak sekali. Wa idza aradtal qiyama biha 'ala wajhiha, jika kamu kepingin melaksanakan hak-hak itu sesuai dengan tata caranya, tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'amilil muslimina, lakukanlah terhadap orang Islam fi ghaibatihim, di waktu mereka tidak ada di hadapan kita, wa hudurihim, atau pas ketika ada di hadapan kita. Lakukan bima tuhibbu an yu'amiluka bihi, seperti kamu senang mereka bersikap kepada kamu. Jadi ngadepi tiyang niku balika teng awak kula kalih jenengan Pak.
Kalau kita itu kepingin dihormati oleh orang lain, hormatono wong liya. Kapan kepingin wong liya awean teng kula kaliyan jenengan, kula kaliyan jenengan du awean. Kalau kepingin dimuliakan oleh orang lain, muliakan orang lain. Jadi bersikaplah kepada umat Islam sebagaimana kamu senang mereka bersikap bagaimana kepada kita. Kapan ewu kepengin ditekoni, tapi kapan wong ewu liya yang ditekoni ya lho opo. Kapan kepengin ditekoni pada waktu iwe, pada waktu ana wong ewu teko holong. Kira teko aktif, mari iku ana kawinan undang teko wonge Pak isine wonge masyaallah ya nyangun apik. Tekoan ana paren-paren. Niku wong uteke main ing ngendi-endi utek normal. Kapan uteke mboten normal, Pak? Ana wong digawe ing tau mara, ana kancane ruwet ing tau milu ruwet. Mari ketika yen ruwet kepengin ngarepaken teko kabeh lho wis. Ya niku enten ning desa-desa wonten niku. Teng griya kulo nate enten wong ing tau melabut blas. Ing tau ngreken yang tanggane. Esuk megawe seorang teko, esuk megawe orang teko. Mbok tanggane ana kang mati ya hengero wapi ngrupan parus. Mari ngoten ngawinaken anake. Wis kang aran teratek ku ana nae 50 meter iku. Mulai koring loro guyaken. Undangan wapi ana 3000 nganti undang. Paling yang awake tau melabut. Wis ngendiku pas udan. Yes no, blas. Ya niku tiyang kang mboten ngerti teng awak. Jadi kula kali jenengan niku kudu paham bagaimana orang lain kepada kita kepada orang bagaimana. Wajahid nafsaka. Lawan nafsu kamu, wawatin qalbaka. Tanamkan ke hatimu ala an tuhibba lahum minal khairi ma tuhibbu li nafsik. Kamu mencintai kebaikan untuk mereka seperti kamu mencintai kebaikan untuk diri kamu sendiri. Wa takrahu lahum minasyarri ma takrahu li nafsik. Kamu benci kejelekan untuk mereka sebagaimana kamu benci kejelekan untuk kamu. Kapan ira seneng yang perkara iku? Ya wong seneng bisa. Kapan ira seneng yang perkara iku berarti wong liya ing seneng. Aku tuh disadari kang kaya ngoten iki. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna iman salah seorang dari kalian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, sebelum dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai diri sendiri. Jadi welas yang wong ku pondokno welas yang awak. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al muslimu lil muslimi kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dahu. Seorang muslim kepada orang muslim yang lainnya itu seperti bangunan, sebagian menguatkan sebagian yang lain. Terus kaya kula kalian jenengan niki Pak, kan didamel bitu-bitu. Semuanya sama saja di hadapan Allah. Ojo ono iri-irian. Kudu saling dukung mendukung. Niku kono kangge Gusti Allah. Iki mor ning endi? Ya wis ayo maju bareng kaya ngoten niku. Ojo saling menghasut, jangan saling membenci, jangan saling menghina. Niku tiyang Islam niku ngoten. Wa qala Yahya ibnu Mu'ad rahimahullahu ta'ala, Yahya bin Mu'ad berkata, idza lam tastati an tusirrahum, jika kamu tidak mampu membuat senang bahagia umat Islam, fala tasuhum, jangan buat susah mereka. Kapan yang bisa nyenengaken ojo gawe susah.
Wa idza lam tastati am tamdahahum fala tadhummahum. Kalau kamu tidak mampu untuk memuji mereka, janganlah kamu mencaci maki mereka. Kapan bisa ngalem ojo tinggi. Tapi banyak Pak, ono wong ngalem wong awake nrimo. Kula ngalem misalkan Mas Bambang, ya kono kang nyaur. Lho kok ngono kok wong iki paret, malah kudu ngalem pisan to kan nggih. Malah iku nduk masyaallah, muga-muga anu sukses kan ngoten, Pak. Niku kapan atene mboten. Kula ngalem tiyang mbek kapan Pak Nurwan. Sayange anu. Ana wong sayange anu ana wong ngalem wong sing gelem iku atine elek. Wa qala Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu taala anhu, Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, kun ma'al haqqi ka'an la khalaq. Jadilah kamu bersama Allah seperti tidak ada makhluk lain. Jadi kapanpun madhep yang Gusti Allah, anggapan kuabil betul hanya kita bainana wa bainallahi ta'ala. Wa kun ma'al khalqi, dan jadilah kamu bersama makhluk. Kapanpun kumpul tiang, ka'an la nafsa, seakan-akan tidak ada diri kita. Akhirnya betul enten Pak, yang namanya ego, mementingkan pribadi nggak ada. Apa nenten tiang rapat, ngotot tolongan. Ketika kumpulnya manusia, hilang no awak golongan itu. Tidak ada kepentingan untuk pribadi, ada. Wa qala ba'du salaf berkata, an-nasu mubtala wa mu'afa. Ini terakhir penting nih Pak. Menungso niku enten kali, enten menungso yang sedang menghadapi ujian mubtala. Sebagaimana saudara kita yang ada di Semeru nggih, yang ada di Subang banjir Bu. Banjir besar-besaran. Yang ada di Sulawesi lagi banyak nih musibah-musibah. Itu namanya mubtala. Hamba yang sedang menghadapi ujian. Wa mu'afa, yang kedua adalah hamba atau manusia yang sedang menghadapi atau mendapatkan kesehatan zahir batin. Kaya kula kali jenengan iki namanya mu'afa. Awake sehat, yang mangan, kan dan namanya mu'afa. Perkara duit pedis iku mosok termasuk. Yang tadi madang pakai imbu kau tetap mu'afa. Bagaimana menyikapi dua kelompok ini? Kalau kita menghadapi yang mubtala, hamba Allah, manusia yang sedang diuji oleh Allah, farhamu ahlal bala. Sayangi mereka, orang-orang yang sedang diuji. Kalau kita punya harta sebagian, kita bagikan. Kalau enggak punya, aja sing duwe. Lambi kang dikiriman yang duwe kelendi. Ya, tungokno. Tungokno mugi-mugi diparingi kesabaran. Washkurullaha 'alal afiyah. Dan yang kedua, bagi yang diberi kesehatan oleh Allah, bersyukur kepada Allah. Syukur atas kesehatan yang diberikan oleh Allah. Puncak syukur ke pundi enggu sehat niku nganggo ibadah kepada Allah. Oke. Ini pelajaran sedikit, mugi-mugi manfaat, mugi barokah, mugi sesarengan kelawan hidayah maupun dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa bi ahlana. Barabati lana fi dinina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.